kami dari kelompok ICQWIR akan melakukan pengujian tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita akan menguji apakah benar akan terjadi lampu itu akan menyala atau tidak. Kita lihat percobaan selanjutnya. Ini ada beberapa bahan-bahan yang akan kita uji. Salah satunya penambah cairan tubuh, larutan asam cuka atau unsurnya CH3COOH. Ada air kelapa muda, ada gula pasir, ada MSG, ada garam dapur. Saya akan memperkenalkan alat-alat untuk menguji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Salah satunya adalah batu baterai 3 buah, kabel, batang karbon, lampu 5 volt. Pertama, saya akan menguji larutan elektrolit dengan air kelapa. Pertama, masukkan kedua batang karbon ke dalam air kelapa. Diusahakan batang karbon tidak menyatu. Dapat kita lihat di sini batang karbon ada sedikit gelembung dan lampu tidak menyala. Jadi dapat disimpulkan air kelapa termasuk elektrolit lemah. Kedua, kita uji coba dengan larutan garam dapur. Ya, sekarang masukkan garam dapur ke dalam larutan air. Ya. Ya, sekarang kita kocek dulu ya, terus merata. Tambahkan sedikit air biar tidak kurang. Ya, belum merata ya. Sekarang masukkan batang karbon ke dalam larutan garam. Nah, dapat kita lihat banyaknya gelembung di dalam batang karbon dan banyak. Nah, dapat kita simpulkan lampu menyala terang. Dapat kita simpulkan larutan garam dapur mempunyai banyak gelembung gas. Lampu menyala terang, jadi termasuk elektrolit kuat. Kita akan melakukan uji coba ke dalam larutan gula pasir. Ambil gula pasir, masukkan gula pasir ke dalam air secukupnya. Kita aduk-aduk. Setelah kelihatan larutannya sudah menyatu, kita masukkan 2 batang karbon. Tetapi jangan sampai kedua batang karbon itu menyatu. Tunggu beberapa menit. Bisa kita lihat bahwa dalam larutan gula pasir tidak terdapat gelembung gas dan lampu tidak menyala. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan gula pasir tidak termasuk ke dalam elektrolit lemah. Saya ulangi bahwa larutan gula pasir itu termasuk ke dalam non-elektrolit. Kita akan mencoba larutan MSG. Sebelumnya kita masukkan MSG ke dalam larutan air. Kembali semuanya. Secukupnya ya. Kita aduk dulu sampai merata.
Setelah itu, kita masukkan kedua batang karbon ke dalam larutan yang sudah ditaburi oleh MSG. Diusahakan batang karbon ini tidak boleh saling mendekat. Nah, tunggu beberapa saat sampai dapat kita lihat di dalamnya terdapat gelembung-gelembung gas. Terdapat sedikit gelembung gas yang menyebabkan lampu tidak menyala atau menyala redup. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan MSG termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba dengan larutan penambah cairan tubuh. Di sini kita masukkan zat larut pada zat pelarut. Selanjutnya, masukkan batang karbon, tetapi diusahakan untuk tidak menyatu. Dapat kita lihat bahwa di sini terdapat sedikit gelembung-gelembung gas. Sedikit gelembung-gelembung gas yang menghasilkan lampu menyala redup. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam zat penambah cairan tubuh terdapat molekul-molekul yang dapat bergerak bebas sehingga dapat mengakibatkan gelembung-gelembung gas pada batang karbon dan menyebabkan lampu menyala. Jadi dapat disimpulkan bahwa zat cairan penambah tubuh termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Terus 6, saya akan menguji coba yaitu larutan asam cuka dengan bahasa Latin CH3COOH. Pertama, kita masukkan larutan cuka ke dalam larutan air. Kita masukkan batang karbon ke dalam larutan cuka. Belum, jangan dulu. Jangan sampai batang karbon menempel. Setelah kita lihat, ada sedikit gelembung gas. Tetapi lampu tidak menyala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa larutan asam cuka mengandung elektrolit lemah. Bentar dulu. Bener kan? Tar dulu. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan semua yang kita uji bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena berupa molekul-molekul yang tidak dapat menghantarkan listrik. Itulah kesimpulan dari penguji cobaan kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila kami ada sedikit-sedikit kesalahan dalam pengujian coba. Karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.